Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, akhirnya kita kembali lagi untuk tatap muka nih. Sebelum masuk materi, Ibu mau nanya nih, apa sih yang membuat drama itu menarik? Hayo, siapa yang bisa jawab? Nah, semua tadi yang dijawab itu benar ya. Nah, masuk ke materi yaitu kita bakal belajar tentang unsur-unsur pembangun drama, seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sama seperti yang tadi disebutkan, seperti aktor, latar, terus alur itu masuk ke dalam unsur-unsur intrinsik pembangun drama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu bakal bacain penggalan naskah teks drama yang berjudul Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Nah, adegan pertama, ada orang tua. Terlihat sedang sibuk menyiapkan tiang gantungan. Kau sudah siap. Betapa megahnya kehidupanku. Seluruh hidupku telah kusiapkan untuk mencari di mana letak dari kayu paling mulia untukmu. Mencari di mana letak tali paling mulia di dunia. Hampir 6 dasawarsa lamanya aku menjelajahi bumi, mendaki berbagai pegunungan yang tinggi, mengarungi lautan yang luas, dan menjelajah pada padang pasir yang ganas. Harapan nyaris tiris saat nyawa hampir melayang. 6 dasawarsa lamanya aku terus bernapas demi sebuah cita-cita mulia. Akhirnya aku berhasil menemukanmu juga. Kau yang telah lama ku cari ternyata ada di sini, jauh dari ganasnya lautan. Segenggam lumut bersahabat dengan senyap yang riuh, dengan kesenyapannya sendiri. Kau ketemukan jauh tinggi, satu helai jerami ditindih salju puncak pegunungan, yang telah merasa bosan dengan warna putih dan tinggi. Apakah kau sudah siap? Sekarang kau dapat memulai kegunaanmu. Kemudian, terlihatlah seorang pemuda masuk dengan memasang wajah liar. Wajahnya terlihat letih dan tangannya terlihat sedang menenteng mitra liur. Ia terlihat terkejut saat matanya tertuju pada tiang gantungan. Di sana, dia melihat ada sesosok orang yang tengah berdiri dengan tenang di samping tiang gantungan. Ia kemudian menodongkan mitra liurnya yang ditentengnya. Orang tua, tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa, marilah kita menentukan lebih dahulu tegak kita masing-masing, supaya jangan sampai silap dalam memberikan tafsir peran kita sendiri-sendiri yang akan membunuh atau yang akan dibunuh. Anak muda, apa maksudnya Bapak? Nah, yang tadi adalah penggalan naskah teks drama judulnya Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Nanti, setelah Ibu menjelaskan unsur-unsur pembangun drama, kalian akan mencari teks naskah drama lalu menganalisis unsur-unsur apa saja yang ada di dalam naskah drama tersebut. Nah, kita sekarang masuk ke dalam materi unsur-unsur pembangun drama. Sebelum itu, Ibu bakal menjelaskan apa sih itu drama. Jadi, kata drama berasal dari bahasa Yunani dari kata kerja dran yang berarti berbuat, to act atau to do. Moulton mengatakan bahwa drama adalah hidup yang ditampilkan dalam gerak atau life presented in action. Balthazar Verhagen mengemukakan bahwa drama adalah kesenian melukis sifat dan sikap manusia dengan gerak. Jadi, drama adalah sebuah cerita yang membawakan tema tertentu dengan dialog dan gerak sebagai pengungkapannya. Nah, selain itu, drama juga punya unsur-unsur seperti unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, sekarang kita masuk ke materi utamanya itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur-unsur pembangun sebuah pertunjukan drama dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu diliputi oleh tokoh dan perwatakan, tema, amanat, latar cerita, dan alur cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik diliputi latar belakang pengarang, nilai-nilai, dan kondisi sosial masyarakat. Nah, kita masuk ke unsur intrinsik terlebih dahulu. Ibu bakal menjelaskan mengenai unsur intrinsik. Ibu bakal mencontohkan dari penggalan naskah teks drama yang tadi. Yang pertama itu di dalam unsur intrinsik ada tema.
Dari penggalan naskah teks drama yang tadi, tema dalam ceritanya itu eksistensialisme, yaitu pencarian makna hidup, kebebasan, absurditas, dan kematian. Nah, selain itu banyak tema-tema lain seperti percintaan, perjuangan, persahabatan. Itu bisa dimasukkan ke dalam tema naskah drama. Lalu ada tokoh dan penokohan. Seperti di dalam teks naskah drama tadi ada orang tua. Orang tua termasuk tokoh utama, dia filsuf, nyeleneh, absurd, keras kepala, dan penuh gagasan tentang kematian dan kebebasan. Terus ada anak muda, itu representasi generasi yang gelisah, mempertanyakan hidup namun masih ragu. Lalu ada lagi yaitu perempuan, simbol kelembutan dan realitas sosial. Dan yang terakhir ada penggembala cilik, simbol kepolosan, nurani, dan kebenaran sederhana. Selanjutnya ada alur. Alur ini tuh ada 3 macam. Ada alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Alur campuran itu berarti ada alur maju juga alur mundur. Terus yang keempat ada latar. Latar itu dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, latar sosial. Nah, untuk latar tempat di naskah teks drama yang tadi itu abstrak dan simbolik, tidak spesifik, menggambarkan perjalanan batin manusia. Juga ada latar waktu. Latar waktunya tidak jelas namun memberi kesan masa hidup panjang. Orang tua kurang lebih 60 tahun umurnya. Terus latar suasana, yaitu absurd, kontemplatif, penuh ketegangan filosofis. Nah, yang kelima itu ada amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan oleh pengarang untuk pembaca, untuk yang menyaksikan. Amanat dalam teks naskah drama tadi itu hidup itu absurd, tapi manusia harus tetap terus mencari makna. Kematian bukan musuh, melainkan bagian dari perjalanan eksistensial, dan kebebasan sejati datang ketika manusia mampu melepaskan belenggu sosial. Yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu banyak, kayak ada metafora, simbolis, hiperbola. Namun dalam teks naskah drama tadi itu banyak metafora, simbolisme, dialog filosofis, dan gaya absurd yang khas Iwan Simatupang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur intrinsik dalam pembangun drama. Unsur-unsur intrinsik dalam pembangun drama dari teks naskah drama Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Yang pertama itu ada latar belakang pengarang. Jadi Iwan Simatupang adalah sastrawan Indonesia yang sangat dipengaruhi eksistensialisme barat. Nah, yang kedua ada nilai-nilai. Nilai-nilainya itu ada nilai-nilai humanis, keberanian mempertanyakan hidup, nilai moral. Manusia harus jujur pada dirinya sendiri. Terus nilai sosial, jangan membiarkan aturan sosial membunuh kreativitas dan kebebasan. Terus ada yang terakhir itu kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat, kritik terhadap sistem sosial yang mengekang, kebebasan individu, tekanan masyarakat terhadap syarat hidup seseorang, struktur kekuasaan yang dominan. Drama ini menjadi bentuk perlawanan intelektual terhadap kehidupan yang monoton dan patuh buta. Nah, itu materi unsur-unsur pembangun drama yang telah Ibu sampaikan. Sekarang anak-anak carilah teks naskah drama lainnya, lalu kalian analisis. Habis itu kalian sampaikan apa hasil analisis tersebut. Materi hari ini selesai. Jadi jangan lupa kalian untuk terus belajar, untuk terus memahami unsur-unsur pembangun dalam drama. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.